Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Ibu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang ingin memimpin doa pembuka? Saya, Ibu. Silahkan Lilis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Doa akan saya pimpin, berdoa dimulai. Ya Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, kami memulai kegiatan belajar hari ini dengan harapan yang tulus. Semoga kami diberikan kejernihan pikiran, ketenangan hati, dan semangat untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, penuh makna, dan memberikan pencerahan bagi kehidupan kami ke depan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kelalaian yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Semoga kedamaian, kebijaksanaan, dan kebaikan senantiasa menyertai langkah kami semua, hari ini dan seterusnya. Berdoa dapat diakhiri. Oke, ya. Anak-anak, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang dekat atau bahkan sangat dekat dengan kehidupan kita. Apalagi di mana kalian ini masa pubertas menuju masa di mana anak-anak menuju masa remaja gitu ya. Kalian mungkin sering melihat teman yang memakai sepatu bermerek, tas mewah, ataupun menggunakan gadget yang versi terbaru gitu ya. Lalu tanpa sadar kalian mulai berpikir, aku harus seperti dia, ataupun malah sebaliknya, dimana lebih banget sih dia gitu. Itu adalah bentuk penilaian terhadap kemewahan teman secara berlebihan. Dan ini bisa berbahaya loh, bukan hanya untuk kita iri, tapi bisa merusak pertemanan kita yang sudah kita jalin udah lama, udah deket. Gara-gara itu langsung bubar gitu ya. Membuat kita rendah diri atau bahkan membenci orang lain tanpa alasan yang sangat kuat gitu ya. Ini kita akan belajar mengenali 3 hal yang penting untuk mengatasi kebiasaan tersebut, yaitu ada penerimaan, pengendalian diri, dan juga kesadaran diri. Sekarang Ibu ingin lihat nih, bagaimana sih sikap adik-adik terhadap situasi tersebut. Izin Ibu, jadi di sini aku tadi melihat sepatunya si Regina. Wah, Regina, sepatu kamu keren sekali. Itu pasti baru ya, mau pamer ya? Pasti harganya jutaan kan? Nggak juga sih Elma, aku memang nabung dari lama untuk beli sepatu ini. Elma, setiap orang kan punya pilihan. Selama si Regina itu nggak ganggu siapapun, ya nggak apa-apa nggak sih? Baik, itu merupakan contoh yang bagus. Shopee menunjukkan penerimaan. Penerimaan itu artinya kita bisa melihat teman apa adanya tanpa membandingkan atau menilai mereka hanya dari apa yang terlihat. Setiap orang itu mempunyai latar belakang dan prioritas yang berbeda. Tidak semua yang tampak mewah itu berarti sombong. Ibu, seperti ini. Kadang-kadang aku malu Ibu, barang-barangku itu biasa saja. Terus rasanya itu jadi nggak pantas duduk bareng-bareng mereka Ibu. Aku juga nggak selalu pakai barang mahal, tapi aku belajar buat mengendalikan pemikiran itu. Yang penting kita tetap percaya diri dan jadi versi terbaik dari diri kita. Lilis menunjukkan bahwa adanya pengendalian diri dalam dirinya. Pengendalian itu penting agar kita tidak mudah terbawa emosi atau pikiran yang negatif. Ketika kita bisa mengendalikan diri, kita tidak hanya buru-buru menilai orang itu atau membandingkan hidup kita dengan mereka.
Aku juga sering kok ngerasa kayak kamu itu, tapi aku tuh lama-lama sadar kalau setiap orang tuh punya jalan hidupnya itu masing-masing. Jadi eh, kita itu pasti udah ada rezekinya lebih dulu gitu loh. Jadi ada yang belum, ada yang bukan berarti itu kita kurang atau gagal. Jadi kita semua itu punya rezeki masing-masing. Tuh. Oke, Sophie. Terima kasih Sopi, itu merupakan contoh dari kesadaran. Kesadaran itu berarti kita mampu memahami bahwa perasaan dan pikiran kita bisa salah arah jika tidak diawasi. Dengan sadar, kita bisa memilih untuk tidak terjebak dalam iri hati atau perasaan rendah diri. Kita bisa melihat dunia dengan lebih netral dan bijaksana. Jadi, intinya itu kalau kita terlalu sering membandingkan diri atau menilai kemewahan orang lain, kita yang rugi. Lebih baik kita belajar menerima, mengendalikan pikiran, dan sadar kalau setiap orang punya cerita hidup yang berbeda-beda. Kita semua itu punya nilai yang tidak diukur dari apa yang kita pakai, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jangan biarkan kemewahan orang lain itu mengganggu rasa syukur dan kebahagiaan kita. Mulai hari ini, yuk kita perhatikan pikiran kita sendiri. Kalau muncul perasaan iri atau ingin menilai teman karena barang mewahnya, coba berhenti sejenak dan tanya diri sendiri. Kenapa aku merasa seperti ini ya? Apakah ini adil untuk diriku dan juga teman-teman yang lainnya? Dengan penerimaan, pengendalian, dan kesadaran, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dan kuat secara mental. Dan yang paling penting, kalian bisa menjaga hubungan pertemanan yang sehat dan mulus. Baik, sekian yang Ibu dapat jelaskan. Untuk itu, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, adakah yang ingin memimpin doa? Baik, Regina, silahkan. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan doa. Dengan penuh rasa syukur, kami mengakhiri kegiatan belajar hari ini. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat, menumbuhkan pemahaman, memperluas wawasan, dan membentuk pribadi yang bijaksana. Terima kasih atas kesempatan dan kelancaran yang telah diberikan. Ampunilah segala kehilafan dan kekurangan kami selama proses pembelajaran ini berlangsung. Semoga kami senantiasa dilimpahi kesehatan, semangat, dan kedamaian untuk terus belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Doa diakhiri. Baik, terima kasih Regina dan juga terima kasih untuk adik-adik semuanya. Untuk itu, jika ingin pulang hati-hati ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Wah.